Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Haryani Saragi. Saya kuliah di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video pembelajaran tentang COVID-19. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas saya dari mata kuliah Micro Teaching yang diampu oleh Ibu Damayanti Nababan. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus corona ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Adapun yang menjadi gejala COVID-19, ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu yang pertama, demam, yang kedua, batuk, dan yang ketiga, sesak napas. Gejala-gejala COVID-19 umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Adapun penyebab dari COVID-19 yaitu ada 3, yaitu yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Dan yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Dan yang ketiga, kontak dengan penderita COVID-19. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dokter untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran virus, yaitu yang pertama, merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. Yang kedua, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman sesuai dengan kondisi penderita. Yang ketiga, menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Dan yang keempat, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Adapun pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah COVID-19, yaitu yang pertama, menjaga jarak minimal 1 meter dan dari orang lain. Dan jangan keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau di keramaian. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun. Yang keempat, tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Yang kelima, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian buang tisu ke tempat sampah. Yang keenam, jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Bagaimana kata Alkitab mengenai COVID-19? Firman Tuhan menegaskan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umat-Nya, tertulis dalam Ibrani 13 ayat 5b. Karena Allah telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Ia mengendalikan segala sesuatu dalam segala hal, masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kuasa Allah. Segala sesuatu yang terjadi, semua ada dalam kedaulatannya, atau karena Ia mengizinkan hal tersebut. Dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, kita memiliki akses untuk datang kepada Allah dan menaikkan doa-doa kita kepadanya. Firman-Nya mengatakan, 2 orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tertulis dalam Yakobus 5 ayat 16. Seraya berdoa, kita juga bisa menahan diri untuk tidak memperluaskan informasi-informasi terkait virus corona yang belum diketahui kebenarannya, dan menerapkan pola hidup sehat bagaimana dikatakan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Sangat penting bagi kita untuk tetap berpikir positif.
Dengan berpikir positif, artinya kita memiliki harapan dan doa. Berharap wabah ini akan segera berakhir dan segalanya akan baik-baik saja. Ini penting untuk memelihara harapan karena satu-satunya cara kita bertahan hidup. Harapan itu yang membuat semangat karena kita tahu ada sesuatu yang baik yang sedang kita nantikan. Manusia tanpa harapan, ibaratnya manusia tidak dapat bertahan hidup lebih dari 1 detik. Untuk itu, marilah setiap kita tetap memelihara harapan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Setelah semua berakhir, kita pun dapat mewujudkan harapan-harapan tersebut. Sikap orang Kristen menghadapi pandemi COVID-19, yaitu yang pertama, beribadah di rumah. Orang Kristen melakukan kegiatan kerohanian yang selama ini berlangsung di gereja bersama dengan anggota keluarga atau secara pribadi. Umat Kristen diminta untuk beribadah dan berdoa kepada Tuhan agar Tuhan tetap ikut campur dan tetap mengasihi umat berdosa ini. Dalam menjawab pergumulan dunia ini, iman Kristen harus diandalkan serta menantikan kasih setia Tuhan. Kita memang takut dan cemas, tetapi dengan iman kita dapat menghadapinya sambil berserah diri kepada Allah dan dalam Yesus Kristus. Menghadapi pergumulan ini dengan iman yang teguh kepada Yesus Kristus yang mampu mengalahkan dan memenangkan kita dalam pergumulan yang besar. Dalam Lukas 22 ayat 32 dikatakan bahwa, "Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Perkataan Yesus ini tentu sangat relevan saat ini agar iman kita tidak gugur ataupun mati dalam menghadapi pergumulan yang terjadi terkait COVID-19. Yang kedua itu mematuhi protokol kesehatan. Sebagai orang Kristen, kita ikut dan wajib menjadi pelaku dan bertanggung jawab dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Di antaranya adalah menjaga jarak sosial, rajin mencuci tangan dengan air, memakai masker, dan petunjuk kesehatan lainnya. Semuanya itu harus dipatuhi demi menjaga penularan virus corona ini demi kesehatan tubuh. Melindungi orang lain agar tidak tertular COVID-19 juga bentuk dari mengasihi sesama manusia sebagaimana diajarkan Tuhan. Yang ketiga itu saling mendukung. Maka kita berdoa dan berharap kepada Tuhan agar tetap memberikan kekuatan dan kebijaksanaan kepada pemerintah dan masyarakat untuk selalu giat menanggulangi permasalahan ini secara bersama-sama. Tidak saling menyalahkan, tidak menyebarkan berita hoaks terkait virus corona, apalagi jangan menghakimi, tetapi bekerja sama dan saling mendukung dan saling mengasihi. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Galatia mengajak semua jemaat untuk bekerja sama dan saling mendukung. Dalam Galatia 6 ayat 2 dikatakan bahwa bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ajakan ini juga berlaku kepada semua orang Kristen di Indonesia dalam menjawab pergumulan iman di tengah-tengah pandemi virus corona ini. Saya memberikan 3 motivasi mengenai virus corona, yaitu yang pertama, masa depan kita secara keyakinan kita. Yang kedua, pada saat terjadi kehancuran, buatlah sesuatu. Dan yang ketiga, dan sekarang hanya tinggal 3 hal: keyakinan, harapan, dan cinta. Tetapi yang terhebat adalah cinta. Demikianlah video pembelajaran saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Shalom. Kehidupanku, ku tetap setia, ku mulainya